Menurut saya Pak Jokowi ini yang paling parah, paling buruk. Di data kami, jumlah yang mantap memilih Prabowo masih di bawah 40%. Ini adalah perlawanan rakyat melawan Jokowi. Partai-partai kalau punya masa depan, jangan pernah mengecewakan rakyat. Mereka akan menghukum kalian seperti mereka menghukum Jokowi. Jangan tinggalkan rakyat. Karena kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti Jokowi. Masa Pak Jokowi akan berkhianat sama keluarganya? Terbukti di pemilu dia tidak berkhianat sama keluarganya. Dia lebih senang berkhianat pada negaranya. Jadi wakil presidennya anaknya, bisa jadi gubernur Jakarta anaknya. Sudah menang nih, Jokowi kalah 26 Juni. Jangan dikasih kendor, gaspol terus. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya sudah menghadirkan tamu yang luar biasa. Bagi netizen semua sudah kenal lebih dekat. Ustadz E.F. Saifullah Fatah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada ustadznya itu loh. Ini Kang E.F. ini Ustadz ilmu politik. Ya emang ustadz itu kan guru. Guru kan ya. Kang E.F. ini ada yang menarik ya. Sebelum kita bicara kecurangan, dinamika politik itu semakin dinamis ya. Kira-kira Kang E.F. membacanya seperti apa nih, dinamika seperti ini? Ya, hukumnya kan jelas ya. Oke. Rumusnya kan jelas bahwa semakin dekat hari pencoblosan, maka akan ada eskalasi dinamika politik. Kan? Oke. Baik yang kaitannya dengan kontestasi di antara para kontestan maupun di luar itu. Oke. 2024 eskalasinya menurut saya akan luar biasa. Oke. Sebab ada hal-hal yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya. Kalau presiden turun ikut kampanye, biasanya karena presidennya kandidat. Oke. Atau karena presidennya mendapatkan tugas dari partai untuk terlibat dalam kampanye partai. Oke. Tetapi seorang presiden yang berkampanye, yang didahului oleh prolog di mana terjadi praktek nepotisme, yang di dalam kontestasi yang dia terlibat itu, ada dua anaknya yang sedang diperjuangkan. Yang satu sebagai calon wakil presiden, yang satu sebagai ketua umum partai kecil, yang ingin untuk kedua kalinya ikut serta dan mencoba mendapatkan kursi DPR RI dengan lewat parliamentary threshold. Maka yang kita saksikan adalah cawe-cawe atau keterlibatan presiden yang menurut saya tidak pernah ada presidennya. Jadi ini baru pertama kali ya? Iya, memang pengalaman kita dengan pemilihan langsung presiden kan terbatas ya. Tetapi pengalaman kita dengan sikap-sikap presiden menghadapi kontestasi kan lumayan banyak. Sekalipun konteks kontestasinya beda-beda. Gitu. Menurut saya Pak Jokowi ini yang paling parah. Paling parah. Paling parah. Buruk ya? Paling buruk. Dan pada saat yang sama yang kita saksikan kemudian potensi tersempurnakannya penyelewengan kekuasaan. Abuse of power ya? Abuse of power itu tersempurnakan gitu. Tersempurna. Kalau misalnya dulu di awal reformasi kita rumuskan abuse of power itu sebagai praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, itu tiga-tiganya itu hampir terintegrasi penuh sekarang ini. Waduh, sempurna. Kayak misalnya belum ada pembicaraan yang serius menurut saya untuk mengaitkan soal bansos ini, BLT ini dengan praktek korupsi misalnya. Padahal itu sudah jelas-jelas. Menurut saya, teman-teman ahli hukum harus sudah mulai merumuskan dengan tegas soal ini. Saya warga negara yang membaca undang-undang, itu merasa bahwa, oh ini sudah memenuhi delik korupsi dong kalau begini. Bagaimana uang yang sebegitu besar dari negara, ternyata terdistribusikannya menjadi bagian dari kontestasi. Berarti kan menyalahi kewajiban untuk menjaga uang negara, terpelihara, termuliakan sebagai uang negara yang tidak menyusup dalam pertarungan sempit kelompok atau orang gitu, apalagi keluarga. Dan besarannya kan luar biasa kan. Luar biasa. Jadi berdasarkan yang saya baca dari berbagai sumber, itu kan dana yang digelontorkan disiapkan oleh APBN di tahun ini, itu meroket. Naik 53,3 triliun dibandingkan tahun lalu, sehingga jumlahnya sekarang itu 496,8 triliun. Ini adalah dana yang digunakan untuk berbagai bentuk bantuan sosial, BLT dan lain-lain itu. Ini hanya sedikit saja lebih rendah dari tahun 2020. Cuman beda 1,2 T dibandingkan dengan tahun 2020, tapi itu kan puncak COVID. Ketika kita menghadapi persoalan yang sangat serius, seluruh anggaran kita realokasikan. Lalu kemudian kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan dibikin fokus baru kan, refocusing. Ketika itulah kemudian kita menemukan data bahwa ada 498 T yang akhirnya harus digelontorkan untuk
kegiatan-kegiatan bantuan sosial, program-program bantuan langsung tunai dan sejenisnya. Nah ini cuman beda 1,2 T dengan itu 2024 ini. Kan luar biasa ini. Bahwasanya apa yang saya duga ini harus dibuktikan, ya memang kita perlu bersama-sama merumuskan pembuktian itu. Karena ini serius. Ini korupsi. Kalau kolusi itu kan kita sudah melihat kan dalam praktek selama ini, itulah yang dipersoalkan orang kan. Bagaimana oligarki itu bukannya dikendalikan, tapi dalam batas-batas tertentu, bukan saja menitipkan kepentingannya, tapi mengendalikan orang-orang yang seharusnya mengambil kebijakan. Minggu lalu kan tiba-tiba kita mendengarkan deklarasi Boy Thohir bahwa sekelompok kecil orang yang memberikan kontribusi sepertiga pada ekonomi Indonesia bersama 02 Prabowo Gibran. Nah kalau dibaca dari sisi yang lain, makin bahaya dong soal kolusi itu nanti. Apakah mereka itu punya prinsip baru sekarang bahwa makan siang bisa gratis? Kan enggak toh. Mereka kan punya kepentingan bisnis yang harus kita curigai. Demokrasi memberi kesempatan siapapun untuk saling mencurigai, tapi dalam koridor yang terjaga, dalam tata dan dalam ketertiban. Nah menurut saya ini kolusi. Nepotismenya kan sudah kita bahas berulang-ulang. Kan dari dulu saya pertama kali hadir di sini, itu yang kita bahas. Jadi menurut saya dari sisi penyelewengan KKN itu sempurna dalam pemilu ini. Presidennya tidak ada yang berskala seperti ini. Nah, jadi menurut hemat saya eskalasi politik, eskalasi kontestasi pasti luar biasa. Termasuk eskalasi dalam bentuk semangat untuk melawan. Itu saya temukan di mana-mana. Kang Ep, kalau kita lihat eskalasinya semakin meningkat, bansosnya semakin masif, anggarannya semakin diperbesar, cawe-cawenya semakin jauh, ya terang-terangan bahwa saya akan mau kampanye dan lain sebagainya. Apakah ini menandakan bahwa Jokowi semakin panik karena melihat dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini dalam satu putaran? Yang sudah pasti kesimpulannya menurut saya adalah Jokowi semakin terlihat tidak peduli. Jadi kita tidak peduli dengan rakyatnya, dengan suara-suara rakyat, dengan apa yang harus dibela dari rakyat, dengan demokrasi yang harus diselamatkan, dengan peringatan orang, dengan nasihat-nasihat orang, baik yang lemah lembut maupun yang sudah sangat keras seperti Pak Amin Rais, dan tidak peduli. Itu kesimpulan yang pertama. Saya melihat tidak peduli. Gitu. Kesimpulan yang kedua, apakah ini menandakan bahwa Pak Jokowi panik atau cemas? Ada kemungkinan itu. Kalau kita bahas, itu sederhana cara berpikir Pak Jokowi tentang pemilu. Harus dimenangkan. Apalagi resikonya kalau kalah, itu kan sangat besar kali ini. Maka sumber kecemasan atau sumber kepanikan itu bisa datang dari data. Dan Pak Jokowi yang saya tahu, orang yang sangat memegang data, percaya data. Ini dari sisi baik dan dari sisi buruknya tentu ada. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah itu bisa jadi sumber kecemasan. Kenapa? Kan kampanye satu putaran, dengan Prabowo Gibran sudah melampaui sekarang 50% lebih, itu kan makin gencar nih. Pada saat yang sama, sebetulnya kan ada data-data yang sebetulnya pasti disembunyikan di balik itu. Kayak misalnya, katakanlah kita percaya pada satu lembaga yang mengatakan 50,7% gitu. Kita harus tanyakan ke lembaga itu. Berapa persen yang sudah mantap, berapa persen yang masih mungkin berubah. Terus kemudian pertanyaan yang lain adalah, ada nggak pertanyaan kapan pemilih itu memfinalkan pilihannya? Karena dengan begitu kesimpulan hari ini itu bisa diganggu, bisa dirusak, bisa dibatalkan, bisa ditentang oleh dinamika politik sesuai dengan timetable atau lini masa rakyat menentukan memfinalkan pilihannya. Nah kalau dilihat dari sisi itu Mas Ahmad, sekarang ini data yang kami miliki, Polmark Indonesia miliki, dari survei nasional yang terakhir 14 sampai 25 Januari kemarin, 2.600 responden, multi-stage random sampling, seluruh provinsi, kecuali satu provinsi Papua. Karena dari 6 provinsi di Papua, satu provinsi itu DPT-nya terlalu kecil, sehingga tidak bisa terambil random. Kan harus proporsional. Sehingga 37 provinsi. Apa yang kita temukan? Dibandingkan dengan data November, memang sudah turun jumlah orang yang memfinalkan pilihan pada hari H. November 20, sekian. Sekarang masih 14. Lalu kemudian kalau digabungkan dengan mereka yang memutuskan terakhir kali pada saat masa tenang, 11, 12, 13 Februari. Mereka yang memutuskan setelah selesai kampanye, 10 Februari. Dan mereka yang memutuskan final
setelah menonton semua debat, itu jumlahnya 25%. Jangan anggap enteng 25% itu. Artinya kan debat ditunggu. Apa suasana debat? Tentu berpengaruh. Seluruh proses kampanye sampai akhir ditunggu, berpengaruh. Masa tenang ditunggu, berpengaruh. Hari H orang akan datang ke TPS membawa hati nuraninya. Nah, lalu kemudian di data kami, jumlah yang mantap memilih Prabowo masih di bawah 40%. Gimana kita bisa menyimpulkan satu putaran? Terlalu tergesa-gesa. Kemudian kalau Jokowi melihat ini, ya dia tentu akan, wah ini belum beres ini urusan. Gitu. Panik. Soal panik atau tidaknya, wallahu alam bisawab. Cuman ini belum beres ini, belum tentu menang saya. Masih ada kemungkinan kalah. Dan menurut saya, di sini, di depan Mas Samad, saya ingin bilang bahwa Jokowi mungkin dikalahkan. Oh, menarik nih. Ini netizen sudah senang semua nih. Nah, Mas Samad, data-data lain yang juga nanti perlu dilihat oleh Jokowi, dan pasti melihat itu adalah approval rating orang yang sangat puas. Itu berbeda dengan orang yang terpengaruh ketika memilih. Jadi dua hal yang berbeda ya? Berbeda. Ada pertanyaan, apakah ibu bapak saudara sangat puas, tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap kepemimpinan dalam garis miring kerja Presiden Jokowi? Itu ada jawabannya. Tapi ada pertanyaan lain. Di antara tokoh-tokoh atau pihak berikut ini, siapakah yang paling besar pengaruhnya untuk membentuk sikap termasuk pilihan ibu bapak saudara dalam Pilpres 2024? Di sininya memang di atas 80%. Approval ratingnya. Masih? Memang segitu. Yang penjelasannya sudah kita ulang-ulang waktu itu. Tapi yang mengatakan menimbang Presiden Jokowi ketika memutuskan pilihan 26,4% saja. Jadi nggak bisa itu, approval rating 80%, 80% orang akan ikut Jokowi. Loh kalau begitu, sekarang udah 70-an% mungkin Prabowo Gibran kan? Atau paling tidak 60%. 60% udah selesai kan? Ya, seperti kan SBY menang. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu ditimbang. Contoh lain Mas Samad nih. Ini survei yang selama ini sepertinya selalu menyokong 02 dan satu putaran. Suatu hari beberapa waktu yang lalu kan menceritakan itu. Sebagian besar pemilih Jokowi 2019 ke 02. Sementara ke 01, ke 03 lebih sedikit. Tapi jumlahnya di bawah 50% yang ke 02 itu. Nah, kalau kita balik kesimpulannya, lebih besar pemilih Jokowi yang meninggalkan Jokowi daripada bertahan dengan Jokowi kan. Nah, kalau dihitung-hitung yang di bawah 50% pemilih Jokowi yang pindah ke 02 itu dihitung ulang sebagai besaran persentase pemilihnya Prabowo Gibran sekitar 25-26%. Kalau pada saat itu lembaga yang bersangkutan mengatakan misalnya 40%, elektabilitasnya berarti 40 dikurangi 26 dong. Sisanya 14 kan? Kalau 44 berarti 44 dikurangi 26 dong. Berarti 18 kan? Artinya hanya 18% pemilih Prabowo yang bertahan dong ke Prabowo. Itu yang. Jadi lebih banyak pemilih Prabowo yang pergi dibandingkan yang bertahan. Itu yang dipotret oleh Polkmar ya. Nah, ini saya menggarisbawahi data-data yang menurut saya orang seperti Jokowi itu akan memperhatikan data-data seperti itu. Dia terbiasa melakukan hal yang sama ketika melakukan kontestasi di banyak sekali kontestasi kan. Kan ada rumus yang sekarang ini banyak disampaikan oleh pendukung Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah kalah katanya. Di Solo 2 kali, di Jakarta 1 kali, di Pilpres 2 kali, menang terus. Mari kita bedah itu dengan seksama. Pola yang terjadi adalah Jokowi selalu menang ketika jadi kandidat. Tapi ketika jadi endorser utama, dia kalah. Kapan itu? Pilkada Jakarta 2017. Siapa yang bisa membantah endorsement atau dukungan Pak Jokowi ke Ahok Jarot? Kalau ada yang membantah, ini banyak sekali orang yang siap-siap nih mau, enggak betul itu, memang gitu. Banyak orang yang siap-siap ngomong begitu sekarang. Kalah ya. Jadi ini mengulang. Dia jadi endorser saja, bukan jadi kandidat. Beda kalau dia jadi kandidat jadi kandidat lain cerita. Apalagi ada persoalan, ada pelekatan persoalan-persoalan seperti nepotisme. Ada peristiwa-peristiwa ya. Nah, Jokowi bisa kalah itu juga bisa dijelaskan dengan yang namanya bansos atau pemberian uang sekalipun. Efektivitasnya terbatas, Mas. Tidak terlalu efektif? Ya, bisa efektif jika ditambah intimidasi,
jika personalisasinya berlebihan. Dan memang persoalan bansos dan BLT ini adalah orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena ini anggaran negara. Ini kebijakan pemerintah. Yang lain kan tidak mewakili pemerintah. Tidak punya akses langsung ke anggaran negara gitu. Saya sih merasa orang-orang seperti Mbak Sri Mulyani, menurut hemat saya, menurut dugaan saya, karena saya cukup kenal dulu kan, dari sebelum reformasi, di awal reformasi, itu pasti sangat galau dengan soal-soal begini. Udah gelisah dia? Menurut saya tidak bisa membuat spekulasi akan mundur atau apa, bukan itu yang penting. Tapi dia udah gelisah. Saya tahu persis integritas Mbak Ani. Saya tahu persis bagaimana Mbak Ani selama ini berjuang. Bagaimana suara-suaranya begitu bening ketika dulu di ujung Orde Baru dan di awal reformasi, ia menjadi salah satu bintang yang paling cemerlang di atas langit Indonesia. Gitu. Tapi kemudian redup, Enggak, saya nggak ngomongin begitu. Saya ingin bilang bahwa orang seperti Mbak Ani itu pasti dalam keadaan yang gelisah gitu. Karena dia tetap memegang integritas ya? Saya yakin dia ingin tetap pegang integritas. Untuk apa sih jabatan Menteri Keuangan itu kan? Untuk apa sih menjadi bagian dari kekuasaan? Kalau pada ujungnya kemudian orang mengingat kita sebagai orang-orang yang berkhianat pada apa yang dia canangkan di awal gitu. Untuk apa kan? Nah, jadi kembali ke soal tadi, di dalam survei kami selalu ada pertanyaan. Jika kandidat atau partai atau tim pemenangan membagikan uang atau barang kepada ibu bapak saudara, apa sikap ibu bapak saudara? Yang terbesar itu jawabannya adalah menerima uang atau barang itu, tetapi tidak dikaitkan dengan pilihan saya. Itu paling banyak. Karena orang tahu di TPS tidak ada CCTV. Orang-orang yang menerima bansos itu bisa saja mengaku saya milih bapak kok, tapi siapa yang bisa membuktikan kan? Artinya dia bisa mengikuti hatinya di TPS sambil pagi harinya, kemarinnya, minggu sebelumnya menerima bansos dan BLT. Sangat bisa. Jadi yang terbesar itu jawabannya di atas 40%. Ada jawaban lain yaitu menerima dan memilih yang memberi. Ada jawaban lain menerima dan memilih yang memberi paling banyak. Kalau dua itu digabungkan, survei 14 Januari sampai 25 Januari kemarin cuma 10,2%, Mas. Artinya apa? Efektivitasnya terbatas. Memang persoalan kita adalah, masalahnya adalah bahwa masif sekali itu. Bansos itu. Jadi yang sedikit itu bisa signifikan karena sebab itu. Nah, tetapi menurut saya ini waktu masih ada, Mas. Masih ada ya? Masih ada. Saya dengan senang hati juga datang ke sini antara lain karena waktu masih ada. Mari kita himbau semua orang. Saya lihat wajahnya Kang Ep ini sudah berseri-seri, jadi memberi pesan kepada netizen bahwa Jokowi paslon nomor 2 bisa dikalahkan. Oleh karena itu Kang Ep sudah pakai baju, selalu baju hitam, kali ini sudah ada warna putihnya di dalam. Jadi sudah ada keceriaan ya. Kang Ep, tapi kan begini, ada fakta di lapangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, bahwa kecurangan itu semakin masif, kecurangan dalam pilpres dan pemilu. Bisa nggak Kang Ep memetahkan itu agar supaya dengan memetahkan itu, menyampaikan kepada netizen, kita bisa menuntun masyarakat, bisa menjaga dan bisa turut serta melawan kecurangan itu. Perlawanannya dulu, perlawanan terhadap kecurangan atau kejahatan pemilu itu basisnya adalah melihat, mengalami, melaporkan. Itu penting. Melihat saja, lalu kemudian membatin, oh gitu banget sih, nggak banyak gunanya. Mengalami, menerima saja, sudahlah. Tapi yang penting nanti di TPS, saya tidak akan milih orang ini misalnya. Itu juga tidak banyak gunanya. Yang berguna itu adalah mereka yang melihat, melaporkan. Mereka yang mengalami, melaporkan. Itu penting. Nah sekarang, petanya seperti apa? Kita harus membedakan 3 titik kejahatan pemilu atau kecurangan. Sebelum 14, selama tanggal 14, setelah tanggal 14. Setelah tanggal 14 ini kira-kira deadline-nya, tenggatnya itu 30 Maret. Karena jika tidak ada perubahan jadwal, 30 Maret 2024 adalah penetapan hasil oleh KPU. Jadi yang sekarang harus kita lihat adalah di setiap titik itu karakter kecurangannya kayak apa. Di sebelum 14, karakter kecurangannya itu melekat pada kegiatan kampanye. Atau kegiatan-kegiatan aparatur berkaitan dengan kontestasi. Melibatkan aparatur? Ya, misalnya intimidasi polisi jika ada, itu kecurangan. Itu kejahatan. Tidak boleh dan bisa dilaporkan. Tentara yang terlibat memobilisasi, menekan, mengintimidasi, itu kecurangan.
Itu kejahatan. Pembagian bansos yang dipersonalisasi dengan mengatakan itu dari seseorang dan anak seseorang itu ikut kontestasi, itu kecurangan. Salam dari Pak Joko, kecurangan, kejahatan itu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan aparatur dengan beragam bentuk, melakukan intimidasi, pengancaman, dan lain-lain, sehingga kompetisi menjadi pincang, tidak seimbang. Itu kecurangan. Nah, kecurangan-kecurangan jenis ini, yang tersulit menghadapinya adalah yang berkaitan dengan nikmat yang diterima oleh objek kecurangan. Seperti bansos. Kesulitannya di sini memang, tantangannya di sini. Sebab, kalau rakyat menerima bansos, itu tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat sasaran. Karena pemilu diadakan dalam keadaan sulit. Semua survei, baik survei daerah pemilihan DPR RI, survei provinsi, survei nasional yang kami lakukan, itu mengarah pada satu data yang sama. Ini pemilu dalam keadaan sulit. Di atas 60% orang turun pendapatan atau penghasilannya. 50-an% orang ekonomi dirinya dan keluarganya memburuk. 30-an% orang kehilangan pekerjaan. Ketika kemudian ada bansos, ada BLT, orang merasa itu seperti jawaban jangka pendek yang mereka tunggu. Itulah yang saya bilang bahwa si target atau si objek dari kecurangan itu menikmati kecurangannya. Dia menerima bansos. Kita tidak memerlukan jutaan orang untuk melaporkan personalisasi bansos yang melanggar ini, tapi kita cukup orang-orang yang berani. Kita kekurangan, rakyat kekurangan, tidak boleh kehilangan keberanian. Rakyat kekurangan, jangan sampai mencederai kejujuran. Rakyat kekurangan dibantu negara, itu kewajiban negara dan hak rakyat. Itu harus diingat. Maka ketika melaporkan, yang dilaporkan bukan bansosnya. Bansos memang berhak dia terima. Yang dilaporkan adalah bagaimana bansos itu disampaikan kepada mereka. Kita membutuhkan orang-orang yang mengalami dan berani melaporkan, atau yang menyaksikan dan melaporkan. Ini kunci, Mas. Jadi memilih itu bisa untuk melawan gitu. Perlawanan 14 Februari. Jadi Kang Ed ingin menghimbau netizen masyarakat bahwa kalau Anda ingin melawan, ingin menyelamatkan demokrasi, konkretkan perlawanannya. Konkretkan dengan datang ke TPS. Datang TPS. Jangan pilih orang yang akan kita lawan itu. Gitu. Itu aja prinsipnya. Ya boleh 01, boleh 03. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting jangan pilih orang yang kita lawan. Ya, artinya kita sudah tidak melawan, tapi tunduk. Nah, momentum nomor satu itu. Yang kedua, Mas, kalau bisa dibikin 2 putaran, pengalaman saya di kontestasi dengan 2 putaran, maka semua kebobrokan putaran 1 itu terbongkar. Misalnya tingkat partisipasi, ada yang aneh atau tidak? Ada nggak tempat-tempat di mana partisipasi sangat rendah? Mungkin karena intimidasi, karena ketakutan. Ada nggak yang justru melonjak terlalu tinggi? Mungkin karena mobilisasi. Yang sampai dibilang 100%. Di situ tingkat partisipasi kan aneh-aneh juga biasanya. Itu indikasi. Yang kedua, sebaran suara. Kalau 01 cuma dapat 1 suara di 1 TPS, 03 cuma dapat 2 suara misalnya. Nggak masuk akal. Iya, kalau kemudian banyak jumlahnya, Indonesia kan banyak sekali kan. Di Indonesia ini ada 823.220 TPS. Kan banyak sekali itu. Kalau kemudian sebarannya begitu rupa, maka kita akan tahu itulah sebetulnya lokus atau lokasi utama dari praktek-praktek tertentu yang harus dilawan di putaran kedua. DPTB, seberapa besar DPTB nanti, daftar pemilih tambahan. Lalu kemudian dengan begitu, ketika kita sudah tahu sebarannya, kita bisa juga fokus ke situ. Lalu intimidasi macam apa yang terjadi di TPS? Apakah intimidasi yang memanfaatkan misalnya premanisme, atau memanfaatkan emak-emak seperti yang terjadi di Jakarta 2017, atau menggunakan apa? Maka di putaran kedua ini semua kan bisa diantisipasi dan dilawan. Kita tidak sedang mau berkelahi nih, bukan? Bukan mau kita berkelahi. Mau menyehatkan kontestasi. Ini harus clear ya, bukan mau berkelahi nih. Bukan. Ini mau menyehatkan kontestasi dan karena itu mengamankan suara habis-habisan. Nah, jadi kecurangan, kebobrokan di putaran 1 itu terbongkar. Kalau di putaran kedua ya? Jadi momentum akan keluar dari Jokowi di putaran kedua, bukan mendekat ke Jokowi, menjauh Jokowi. Terus yang kedua, kebobrokan putaran 1 bisa kita bongkar, bisa kita lihat,
lalu kemudian kita jadikan antisipasi untuk menyiapkan segala sesuatu mengamankan kemenangan 26 Juni putaran kedua. Yang berikutnya, banyak orang sering berspekulasi begini, Mas. Itu nggak mungkin dong PDIP gabung sama PKS. Gitu. Nggak mungkin dong 01 bergabung sama 03 gitu. Karena masalah ideologi kadang-kadang. Macam-macam. Gitu. Menurut saya yang sangat berpengaruh pada penggabungan atau tidak mereka itu bukan soal-soal ideologis yang mengawang-awang. Bukan. Tetapi pengalaman, rasa sakit, kemarahan sebagai korban pada putaran 1. Jadi 01, 03 ini adalah korban ya? Iya. Kira-kira. Dugaan kita begitu. Oke. Ini dugaan kita begitu. Nah, maka kemudian daya tarik 01 buat 03 emang kecil. Daya tarik 03 buat 01 sebaliknya juga kecil. Tapi daya dorong yang membuat mereka akan saling mendekat besar sekali sekarang ini. Daya dorong itu misalnya pengalaman teman-teman PDI Perjuangan yang dihabisi habis-habisan oleh 02 di pusat-pusat atau kantong-kantong suara mereka. Sengit betul dan menggunakan instrumen negara itu loh. Entah aparatur, lalu kemudian juga bansos dan lain-lain. Itu kan menimbulkan rasa sakit. Kalau teman-teman disuruh testimoni, banyak kali Mas testimoninya, Mas. Banyak kali testimoninya tentang itu. Jadi begitu itu juga rasa sakit itu ya? Begitu juga 01. Itulah yang saya sebut daya dorong itu. Dan daya dorong itu saling mendekatkan mereka, bukan mendekatkan mereka ke 02. Jadi rasa sakit ya. Terus kemudian ada yang bilang, itu kan gampang diselesaikan dengan uang, diselesaikan dengan transaksi sehingga partainya bisa berpindah. Wah, nggak bisa. Nggak bisa ya. Logika partai besar dan bergabung sama dengan suara, enggak Mas. Berulang-ulang kan kita lihat itu. Tidak ada cerita hubungan serta-merta ada antara gabungan partai besar menjadi pemenang besar, tidak ada. Yang paling heroik kan di Pilkada Jakarta 2007 kan. Ketika PKS sendirian dengan Adang Doro Jatun, hampir saja mengalahkan Fauzi Bowo yang diusung oleh semua partai sisanya. Ya Jokowi juga sudah mengalami kok. Cuman 15,7%. Waktu itu kan syarat atau eligibility itu 15% 2012. 15,7% kok. Pengusungnya. Dan ketika harus masuk putaran kedua, tidak ada satupun partai yang bergabung. Salah satu sebabnya adalah saya yakin karena Pak Jokowi tidak bisa membayar kalau mau menarik partai-partai, membayar kerja pemenangan atau apapun lah istilahnya. Maka bergabunglah semuanya di seberang sana kan, di Fauzi Bowo Nahrawi Lamri. Tapi apa yang terjadi? Bisa kalah. Jadi ada orang yang mengatakan, wah nanti kan partai-partainya bisa diatur. Gus Imin kalau 01 kalah, putaran kedua Gus Imin pindah ke 02. Nggak mungkin. PKB selesai menurut saya. Begitu. Selesai dia ya? Selesai. Begitu juga sebaliknya. P3, 03 kalah. Putaran kedua, P3 ke 02, selesai sudah. Makin selesai. Kalau jadi 03 kalah, PDIP ke 02, nggak mungkin ya? Selesai juga? Ya kalau itu yang terjadi, tapi nggak mungkin. Kredibilitas Mbak Mega, nggak mungkin. Aduh gimana ya? Nggak mungkin kalau Ibu Mega itu iya, ya, Bu Mega rasanya nggak begitu gitu. Yang saya tahu ya, saya bukan orang yang mengenal Bu Mega dengan dekat gitu, enggak. Tapi kita tahu karakter. Kita kan mempelajari kan. Dan salah satu kelebihan Bu Mega itu adalah keteguhan hatinya itu loh. Ketabahannya. Tabah berkuasa, tabah beroposisi gitu loh. Kan jarang itu orang punya begitu. Tradisi beroposisi dia. Iya, ada orang-orang yang kelihatan tabah ya karena tabah berkuasa. Tapi tidak mau jadi oposisi gitu loh. Seperti Golkar. Iya, Mas Ahmad yang ngomong ya? Iya, nggak apa-apa. Karena fakta ini fakta. Seperti Golkar gitu. Ada orang yang kalau oposisi itu gatel-gatel gitu loh, alergi. Jadi alergi partai itu adalah oposisi gitu. Nah, Bu Mega nggak termasuk begitu. Kan Golkar nggak punya tradisi jadi oposisi, makanya itu yang fakta kan. Iya. Itu kan dibentuk sejak sangat lama kan, sehingga kemudian kalau di perusahaan itu ada corporate culture gitu, kan ada political party culture juga gitu, itu yang terbangun. Jadi itu begitu ya modelnya. Maka lalu kemudian orang-orang yang keberaniannya separuh-separuh menjelang putaran 1, ketika ada putaran kedua, keberanian akan muncul, Mas. Nggak terhindarkan. Ya kita kan punya banyak teman kan, yang kita nilai berani gitu ya. Tapi terus kemudian kok banyak sekali yang kelihatan sepi, senyap gitu ya. Kita maklumi lah. Maklumi. Pasti ada banyak kompleksitas di sekitar teman-teman kita itu kan. Termasuk orang-orang yang sekarang
berusaha menjadi pengusaha, terus kan kelihatan jadi kikuk banget berpemilu ini kan. Iya, betul. Karena khawatir. Oke. Khawatir di Surya Paloh-kan atau di Arsyad Rashid kan gitu kan. Ini kan jenis yang sama ya. Ditekan habis-habisan bisnisnya. Nah, orang-orang itu akan bermunculan dan bangkit ketika ada 2 putaran, Mas. Oleh karena itulah Kang Ep yakin bahwa Jokowi bisa dikalahkan. Oke, dengan fenomena itu ya. Kuncinya memang 14 Februari. Nah, karena itu menurut saya perlawanan terhadap Jokowi itu tidak bisa perlawanan partai politik melawan Jokowi. Ini adalah perlawanan rakyat melawan Jokowi. Jadi 14 Februari itu perlawanan rakyat melawan Jokowi. Karena kalau kemudian kita pakai memasukkan logika partai, menurut saya banyak orang yang seperti langkahnya terhenti. Ini lebih mendasar dari sekedar perlawanan partai, tapi ini perlawanan rakyat. Sekaligus ini alarm buat partai-partai, Mas. Oke. Setelah 2024, partai-partai harus bukan sekedar dekat rakyat, tapi ada di tengah rakyat. Kalau 14 Februari kita sukseskan sebagai hari perlawanan rakyat, maka banyak sekali hikmah positif yang bisa kita ambil. Kita akan ngomong dengan enak loh. Ini loh kalau rakyat melawan, sebesar apapun kekuasaan bekerja dengan memobilisasi semua sumber dayanya, rakyat memutuskan tidak ya tidak. Gitu. Dan mereka tidak bisa diintervensi pada detik-detik yang sangat menentukan di TPS 14 Februari. Maka kita sambungkan pesan itu dengan mengatakan partai-partai kalau punya masa depan, jangan pernah mengecewakan rakyat. Mereka akan menghukum kalian seperti mereka menghukum Jokowi. Elit-elit politik yang ingin terus punya masa depan yang panjang di dalam politik Indonesia yang berdemokrasi, jangan pernah hanya cuma di dekat rakyat, atau jangan pernah cuma menyapa rakyat ketika kalian perlu menjelang pilkada atau pemilu. Tetapi kalian harus terus di tengah rakyat. Jangan tinggalkan rakyat. Karena kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti Jokowi. Itu pesan-pesan yang menurut saya sangat powerful. Jadi saya ngomong begini, ini agak merinding-merinding nih. Saya ngomong begini karena saya ingin menularkan semangat ini ke sebanyak mungkin orang. Walaupun ini bukan tanpa resiko kan? Oh iya tentu, ini resikonya ya kita samalah. Kita orang yang tidak senang berkoar-koar tentang resiko, tentang kesulitan, tentang sesuatu yang kita hadapi. Sebab kalau kita katakan itu akan menambahi orang takut. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudahlah, sama-sama tahu aja lah. Kita melakukan sesuatu ada resikonya gitu. Dan kebetulan kan proklamasi saya kan di podcast ini kan. Dan kita tahu resikonya itu adalah surga. Supaya orang tambah berani kan. Kan kayak bilang nggak boleh. Oh ini yang Ustadz ini. Ini resikonya adalah Ustadz ya. Resikonya adalah surga. Jadi menurut saya optimisme itu nggak boleh kendur. Harus terus dipelihara. Dan puncaknya bukan 14 Februari karena pertarungan belum selesai. Oh, bukan di situ ya? Bukan. Jangan patok itu sebagai puncak. Nanti ada lagi kalau 2 putaran 26 Juni. Sudah menang nih, Jokowi kalah 26 Juni. Jangan dikasih kendor, gaspol terus. Karena sampai dengan 2029 harus kita nyatakan, harus kita perjuangkan sebagai hari-hari penyembuhan demokrasi Indonesia. Jadi ada banyak sakit yang harus kita sembuhkan. Agak mirip ketika reformasi ya, baru kita sembuh. Sebetulnya orang dulu ngomong reformasi jilid 2, sekarang lah itu reformasi jilid 2. Ini sekarang ya? Sekarang ini reformasi jilid 2. Karena KKN yang diperjuangkan dari reformasi jilid 1 dihabisin dengan monumen yang begitu tinggi menjulang dan terlihat oleh siapapun di bawah kepemimpinan Jokowi. Maka inilah reformasi jilid 2. Netizen, ini menarik nih apa yang disampaikan Kang Ep. Oleh karena itu saya ingin mempertajam lagi. Kalau misalnya nanti kita melihat terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita, misalnya nih, ternyata 02 kalah atau 02 menang, apa konsekuensi yang harus dihadapi Jokowi sebagai presiden yang selama ini memperlihatkan kepada kita semua dengan nyata-nyata melakukan cawe-cawe. Itu kan nyata-nyata kampanye. Kan dia harus mempertanggungjawabkan dia punya perilaku politik. Kira-kira apa yang akan terjadi, Kang Ep? Kita harus memisahkan antara urusan kita mengelola pemilu dengan urusan kita dengan Presiden Jokowi. Sekalipun dalam banyak hal memang bercampur-campur. Tapi itu sebetulnya 2 unit kerja yang terpisah. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Jokowi menang ternyata, kan
dalam pertandingan, dalam kontestasi, kita harus siap tidak selalu jadi pemenang misalnya. Ternyata yang kita lawan yang justru menang gitu. Itu tidak dengan sendirinya perlawanan terhadap Jokowi kemudian jadi selesai. Berarti enggak ya? Iya, termasuk juga misalnya kita bicara pemakjulan berhenti sudah pada saat itu. Ya tidak begitu. Pemakjulan itu tidak ada kaitan dengan kalah menang di pemilu. Pemakjulan itu kaitannya dengan pertanggungjawaban presiden ketika sudah melakukan kesalahan. Itu penting, Mas. Jadi bukan berarti kalau misalnya Jokowi sudah menang, pemaksulan berhenti. Berhenti agendanya, tidak dong. Atau begitu pula sebaliknya, Pak Jokowi kalah, pemaksulan berhenti. Tidak. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu kalau kita sudah bersepakat bahwa memang terjadi pelanggaran aturan atau hukum. Dan karena itu presiden layak dimazulkan, proses itu harus dituntut terus, Mas. Sampai Oktober ya? Ya kalau bedanya kalau Jokowi menang, resiko buat mereka yang bersuara seperti kita lebih tinggi. Ketika Jokowi kalah, resikonya mungkin lebih rendah. Atau kalau ternyata kalah, bisa juga lebih tinggi. Nah, itu hitungan-hitungan yang tidak relevan untuk kita pertimbangkan terlalu jauh di sini. Yang harus kita tegaskan itu adalah memperjuangkan kemenangan dalam pemilu untuk menjaga demokrasi. Itu satu hal. Ujungnya adalah kalah dan menang. Ketika kemudian yang berjuang mau menyehatkan demokrasi menang, alhamdulillah. Tetapi tidak selesai juga pada saat itu. Karena 2029 semua hal yang harus disehatkan kembali itu harus tercapai. Anies jadi presiden atau Ganjar jadi presiden, maka kita ini, Mas, yang harus selalu ada di depan dia dan mengingatkan. Nggak boleh larut. Nggak boleh larut seolah-olah kemenangan itu harus dirayakan 5 tahun gitu. Tidak. Tapi segera kita berubah posisi menjadi penagih janji. Penagih janji. Seperti yang Kang Ep lakukan sekarang terhadap Jokowi ya. Penagih janji. Penagih janji, dan caranya macam-macam. Jadi intinya adalah kita pisahkan itu. Mengelola pemilu, memenangkan demokrasi, menghadapi Presiden Jokowi sebagai warga negara yang punya hak yang diatur konstitusi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi berbagai hal yang dilakukan Presiden Jokowi dan pemerintahannya sekarang tidak boleh didiamkan sekalipun pemilu sudah usai. Kenapa? Bukan kita pendendam, bukan. Tetapi kita harus mendudukkan semua persoalan di atas meja berdasarkan kerangka konstitusi dan aturan yang tersedia. Jadi misalnya kaitan antara bansos sebagai kebijakan negara dengan anggaran negara, dengan keterlibatannya dalam kontestasi atau kerja pemenangan, harus terus diurus, Mas. Nggak bisa dibiarkan. Harus diusut ya? Harus diusut. Sekalipun mereka menang atau mereka kalah. Itu nggak ada hubungannya. Praktek perlawanan terhadap kolusi, itu harus terus. Kita kan sudah bicara waktu itu tentang undang-undang pendanaan politik kan? Betul. Itu harus diperjuangkan. Pelemahan presiden dalam masa krusial. Mas Zainal Arifin Mokhtar kan sudah bicara di sini kan, soal memincangkan presiden itu. Itu harus diurus itu. Semua hal yang jadi tanggung jawab Jokowi dan sudah dia tabrak-tabrak itu harus diurus. Kita tidak mendendam presiden sendiri, bukan. Bukan dendam ya? Kita tidak ingin ada presiden yang dibentuk di tahun-tahun ini, yang membuat semua pemimpin di Indonesia merasa bahwa nggak apa-apa kok melakukan itu. Jokowi dulu melakukannya. Kita biasa aja gitu. Sejarah tidak boleh mencatat bahwa kita tidak melawan untuk soal-soal yang mendasar seperti itu. Jadi sejarah Indonesia tidak boleh mencatat bahwa kalau pemimpinnya, presidennya ugal-ugalan melanggar konstitusi, kita dia tidak akan melawan. terbebas dari Apapun tuntutan hukum ya? Tidak melawan kita. Tidak boleh itu. Jadi ini harus menjadi agenda yang terus-menerus. Termasuk, Mas, kalau ternyata kalah, front kita menjadi dua. Front yang pertama adalah dengan Jokowi, karena semua hal yang ditabrak-tabrak dan lain-lain itu harus dipertanggungjawabkan menurut saya, supaya beres ini urusan. Nggak bisa, oh udah lewat gitu, nggak bisa. Pada saat yang sama ada front yang lain. Presiden baru, wakil presiden baru. Kita nggak bisa mengasumsikan ini bukan kelompoknya Jokowi, pasti beres Indonesia, pasti amanah, pasti lurus. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Sebagai warga negara menurut saya kita harus berpikir waras, harus sehat. Melawan Jokowi pada saat pemilu dan yang kemudian menjadi simbol perlawanannya menang, bukan berarti bahwa kita tidak akan melawan yang menang itu. Bukan berarti harus. Karena yang kita lawan bukan Jokowi. Yang kita lawan bukan Joko Widodo.
Yang kita lawan adalah praktek-praktek kekuasaan. Perilaku politik ya? Perilaku politik. Oke. Yang dilakukan lewat lembaga politik. Oke. Yang keputusan dan langkahnya mengikat kita semua. Sehingga kalau tidak ada perlawanan, kita akan diikat seumur hidup oleh langkah, institusi, dan lain-lain yang sudah menang dan tidak dilawan itu. Jadi menurut saya ini perlu ditegaskan. Jangan juga menganggap bahwa Abraham Samad punya persoalan pribadi dengan Jokowi, Saifullah Fatah punya persoalan Jokowi. Nggak ada kita punya persoalan. Kita ini sahabat sama Pak Jokowi. Iya, kalau Pak Jokowi mau ngaku ya kita teman gitu loh. Nah jadi menurut saya, mudah-mudahan masih mau mengaku ya kita. Jadi menurut saya kita ngomong keras, kita mengkritik yang bersangkutan, itu nothing personal gitu. Nggak ada kaitannya dengan urusan-urusan personal gitu. Nah ini perlu ditegaskan supaya ngapain sih ini, kok gitu banget sih sama Jokowi? Tidak gitu. Pendukung Jokowi sering salah soalnya. Kita nyerang kebijakannya, kita nyerang gagasannya, kita nyerang apa yang dia kerjakan, lakukan. Yang diserang balik pribadi kita. Nah, itu nggak boleh. Kan ada peribahasa yang penting itu kan. Manusia besar memperdebatkan gagasan. Manusia biasa membicarakan peristiwa. Manusia kerdil ngomongin orang. Jadi kita tidak mau dibilang manusia kerdil. Oke, Kang Ep. Jadi itu ya, bahwa tidak selesai siapapun menang. Gitu kita harus tetap meminta pertanggungjawaban ya. Iya, betul. Tentang termasuk pemimpin politik yang baru harus kita jaga betul, jangan sampai. Sekarang kita berbicara nih, kalau misalnya paslon nomor 2 pada akhirnya memenangkan Pilpres ini, apa yang hendak akan kita lakukan? Kan begini, semakin berbahaya kekuasaan, maka oposisi terhadapnya porsinya harus dinaikkan. Semakin tidak berbahaya, semakin bersahabat, semakin di dalam koridor satu kekuasaan, porsinya dibikin proporsional. Kita tidak bisa melawan sangat keras gitu. Kekuasaan yang sudah berjalan di relnya kan. Apa yang mau dilawan? Karena sebetulnya ujung dari perlawanan atau berkuasa itu kan seberapa jauh yang dikerjakan berkhidmat pada orang banyak, menegaskan manfaat dan maslahat buat banyak orang gitu. Nah, ketika kemudian itu sudah dicapai, oposisi tidak bisa kemudian genit dengan mengatakan bahwa wah hajar terus, apa tujuannya gitu. Beroposisi itu kan sarana. Berkuasa itu sarana. Keduanya itu alat. Tujuannya bukan itu. Nah, jadi menurut saya ketika akhirnya misalnya Allah menakdirkan 02 menang, saya sih berdoa sampai sekarang, sampai nanti saat-saat terakhir itu tidak terjadi. Katakanlah itu yang terjadi, maka rumus itulah yang berjalan. Kekuasaan macam apa yang akan terbentuk, itu kan sudah terbayang. Satu barang, seperti apa bentuknya, tergantung bagaimana dia dibentuk kan Mas. Kalau orang membentuk tanah lempung jadi kotak-kotak, maka kita akan menemukan kotak-kotak. Kalau orang membentuk tanah lempung menjadi bulatan, maka yang kita temukan bulatan. Kalau pembentukan atau kerja pemenangannya kayak begini, kayak apa kita akan menemukan bentuknya? Udah kebayang kan Mas? Nepotisme dibiarkan berarti kan? Artinya apa? Kalau nanti RUU Daerah Khusus Jakarta akhirnya berjalan, mohon diingat bahwa salah satu isi di draft itu adalah Gubernur Jakarta ditunjuk. Masa Pak Jokowi akan berkhianat sama keluarganya? Terbukti di pemilu dia tidak berkhianat sama keluarganya. Dia lebih senang berkhianat pada negaranya untuk tidak berkhianat pada keluarganya. Kan tidak mungkin tiba-tiba berubah. Ya bisa dibayangkan, jangan-jangan keluarganya dia kan yang di situ. Jadi wakil presidennya anaknya, bisa jadi Gubernur Jakarta anaknya. Dan draft rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta itu juga kan memberi satu identitas baru dari Jakarta. Wilayah ekonomi bisnis bersamaan dengan Bodetabek. Dan ada Dewan Pengelola. Yang salah satu rancangannya adalah ex officio ketua pengelolanya, kepala pengelola, wakil presiden. Jadi Pak Prabowo di Kalimantan, Pak Wakil Presiden Gibran Jabodetabek. Sudah diatur ya. Kan bisa dibayangkan begitu jadinya. Sudah diatur bagi-bagi kekuasaannya. Iya. Kang Ep, apakah nanti nepotisme dibiarkan? Kolusi berarti kan akan menjadi-jadi dong. Korupsinya semakin tinggi. Makin jadi-jadi dong. Padahal kita sudah prihatin dengan IPK kita yang tetap stagnan ya. Iya. Walaupun IPK-nya stagnan, tapi peringkat kita semakin buruk, 110 ya. Dia melorot.
Ya. Dan yang jadi pola belakangan ini makin terlihat itu kan adalah bagus untuk seorang pemimpin jika punya anak buah yang punya kasus korupsi atau punya potensi kasus korupsi. Kan seperti itu pelajarannya jadinya. Karena yang bersangkutan gampang dikendalikan. Gampang disandra ya. Ketaatan pada Jokowi, saya lihat itu menggunakan 2 model loyalitas. Model yang pertama saya sebut sebagai loyalitas insentif. Orang dikasih sesuatu taat. Bukan karena mengakui kepemimpinannya, bukan karena mengakui karismanya, bukan karena mengakui kredibilitas dan kompetensinya, tetapi yang bersangkutan sudah memberi sesuatu pada dia. Itulah yang disebut sebagai loyalitas insentif. Orang terikat karena utang budi. Di Filipina menciptakan budaya politik, namanya budaya politik utang na loob. Budaya politik utang budi itu. Nah, yang kedua adalah loyalitas di bawah sandera. Loyalitas di bawah sandera adalah loyalitas yang terbangun karena orang yang loyal itu tersandera. Lagi-lagi bukan karena pengakuan kompetensi. Kalaupun ada kemampuan yang diakui, hebat ya dia mampu menyandera saya gitu. Sementara orang lain selama ini belum ada yang mampu menyandera saya. Loyalitas karena tersandera. Gabungan antara loyalitas insentif dan loyalitas yang tersandera ini, kalau dilanjutkan, ini kita melanjutkan kemenangan 02 ya, maka di Indonesia akan terbentuk yang namanya kakostokrasi. Kakostokrasi adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang yang dari awal niatnya sudah jahat. Sekarang kan sudah bertebaran pidato-pidato dari Pak Prabowo di beberapa kesempatan kan, yang membuat orang serem kan. Ya, takut orang. Takut, mau nandai media. Bagaimana sikap media ditandai dan lain-lain kan. Kemudian bicara di depan pengusaha. Jadi kelihatan betul bahwa nilai demokrasi bukan saja kalau soal pemahaman, pengetahuan. Saya yakinlah dengan pemahaman dan pengetahuan Pak Prabowo kan. Tapi apakah itu prinsip atau sikap yang dia yakini? Nah, itu pertanyaan besar kan. Nah, jadi Indonesia memang akan diuji sebagai negara yang ulet, harus tabah. Ya, kalau saya kemarin datang ke Kamisan itu, satu hal yang saya betul-betul syukuri adalah setiap kali saya bertemu Ibu Sumarsih, yang saya temukan itu 3 hal: keberanian, keteguhan hati, dan ketabahan. Iya, betul itu, betul sekali. Kalau rakyat Indonesia dipimpin oleh 02, maka kita semua harus menjadi Sumarsih. Itu Dan tidak ada kekuasaan yang bisa semena-mena berhadapan dengan para Sumarsih se-Indonesia. Oke Kang, berarti karena itulah yang dikhawatirkan sehingga kita lihat fenomena ini kemarin 2-3 hari yang lalu kampus sudah mulai bergerak. Ya, ada deklarasi di UGM. Kemudian ada deklarasi di UII, di Jogja. Kemudian yang ketiga saya dengar-dengar teman-teman dari kampusnya Kang juga UI akan menyusul. Ini salah satu bentuk perlawanan yang semakin masif ya, kira-kira seperti itu. Betul. Perlawanan terhadap kecurangan atau perlawanan terhadap Jokowi. Menurut saya itu sekarang sudah bukan lagi 2 hal yang dibedakan. Karena praktek-praktek kecurangan yang sudah terlihat sangat jelas misalnya adalah dalam praktek bansos. Dan itu kan kaitannya dengan presiden, dengan Jokowi gitu. Dan satu hal yang juga saya ingin sampaikan, sekaligus mengajak Mas Samad dengan speak up-nya untuk terlibat mensosialisasikan. Sejumlah kawan-kawan muda yang selama ini adalah aktivis, bekerja di berbagai lapangan sosial di masyarakat, itu bergabung dengan teman-teman yang selama ini menggeluti IT. Akhirnya kami bersepakat membuat gerakan namanya Warga Jaga Suara. Warga Jaga Suara. Ini salah satu bentuk antisipasi kecurangan. Antisipasi kecurangan. Yang bisa dilakukan konkret adalah para pemilik Android. Segera datang ke Google Play Store, download sekarang aplikasi namanya Warga Jaga Suara. Dan dengan itu mereka bisa terlibat untuk melakukan 4 hal. 1, untuk melaporkan potensi kecurangan. Sekalipun kita tidak tahu aturan bahwa itu curang atau tidak, laporkan saja. Nanti kan kita bisa follow up. Yang kedua, memfoto C1 plano di setiap TPS-nya. Untuk kemudian nanti akan langsung dihitung cepat. Kami akan punya tim. Terus kemudian yang ketiga, jika memang masih punya kesempatan,
mencatat di formulir yang tersedia distribusi suara untuk Pilpres. Oke. Termasuk di dalamnya nanti ada suara tidak sah, suara sah gitu. Oke. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah kirim tangan yang sudah bertinta untuk yang memilih ke aplikasi itu, nanti kita akan jadikan sebagai salah satu happening art atau apa gitu. Oke. Bagi mereka yang tidak memilih ingin jadi relawan, salam Pancasila. Bukan salam 4 jari? Salam Pancasila. Oke. Di hari H itu lebih kompleks lagi seperti kita tahu ya. Oke. Kita misalnya harus memetakan nanti bahwa DPTB, daftar pemilih tambahan, itu bisa jadi salah satu sumber penumpukan tambahan suara ke salah satu pihak. DPTB adalah mereka, warga negara Indonesia, yang tidak ada di DPT, tetapi punya dokumen kependudukan yang cukup. Lalu mereka datang ke TPS, kalau tidak salah, di jam yang ditentukan, pukul 12 sampai TPS tutup. Oke. Dan mereka membawa dokumen itu, lalu didaftar sebagai pemilih. Kalau jumlahnya masih raksasa, itu bisa berpengaruh pada hasil akhir. Contohnya di Jakarta putaran 1, Mas. Lebih dari 249.000 jumlah pemilih tambahan. Ini waktu Pilkada Jakarta? Pilkada Jakarta, putaran pertama 2017. Jadi itu indikasi kuat kecurangan ya? Iya, karena apalagi kalau kemudian kelihatan polanya nanti. Oke. Nah, itu harus diperhatikan. Maka warga kalau mau menunggu penghitungan suara di TPS, datanglah sebelum pukul 12. Oke. Dan siapkan waktu yang cukup dari pukul 12 sampai dengan nanti penghitungan suara. Dan di antara mereka harus ada yang berdiri menyaksikan di meja 1. Ketika calon pemilih masuk, lalu kemudian menyerahkan dokumen kependudukan yang dia miliki, karena dia masuk DPTB dan akan dapat kertas suara. Proses itu paling krusial. Kita tidak perlu intimidasi dengan kekerasan, tidak. Cukup bersikap tegas. Saksi-saksi yang ingin tidak terjadinya kecurangan lewat DPTB, itu harus pindah duduknya dari tempat duduk saksi di ujung sebelum pintu keluar TPS, berdiri kalau perlu di sekitar meja 1. Dan tegaskan kepada orang yang ngantri dari DPTB itu, bahwa tidak bisa mereka macam-macam. TPS itu kan skala komunitas kecil, Mas. Kita dengan orang yang satu TPS biasanya kan saling kenal. Ya, kita tahu tuh. Iya, kalau ada orang yang nggak dikenal kan cukup ditanya, Ibu selama ini tinggal di mana ya? Kok di sini berhak milih di sini ya? Boleh saya tahu, Bu? Gitu. Dan itu harus tegas dikatakan tanpa perlu mengintimidasi. Sehingga semua orang yang ada di antrian itu yang mau melakukan sesuatu yang keliru, itu sudah mengkert duluan. Orang gampang takut kalau dia salah, Mas. Secara psikologis ya? Ya. Dan kita jadi berani kalau kita merasa kita nggak salah. Dan yang salah adalah yang kita lawan gitu. Kan itu prinsip sederhana gitu. Dan berlaku dari berbagai tingkatan gitu. Termasuk bernegara. Gitu. Jangan dulu, Kang Ib. DPTB itu kalau di sebuah tempat, di sebuah lokasi, dia semakin besar, itu berarti ciri tanda-tanda kecurangan ya? Tidak serta-merta kecurangan. Tidak serta-merta. Tapi dari pengalaman yang saya jalani selama jadi konsultan political marketing di pilkada, di pemilu, termasuk di pilpres, DPTB itu nanti akan kelihatan polanya dan disitulah sebetulnya kuncinya. Jumlahnya ketika ditotalkan jadi sangat besar, disebar ke banyak TPS. Di Jakarta aja sebarannya itu di 1.874 TPS kira-kira yang paling banyak, dan dari 13 ribuan TPS. Di 1.870 cukup segitu aja. Bahkan cuman lebih sedikit dari 10% gitu. Cukup di situ aja. Tapi jumlahnya signifikan, 249.000. Nah itu yang bisa mengubah kontestasi. Lalu kemudian sebetulnya yang juga sangat penting adalah pada saat proses di TPS itu, saksi-saksi itu memang harus orang-orang yang betul-betul selain terlatih, itu petarung. Saksi yang militan ya? Saksi yang militan, tetapi militan tidak dalam pengertian bahwa militansinya membabi buta. Tapi dia berbasis pengetahuan tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dikerjakan ketika melihat ada sesuatu yang salah di depan matanya. Ini biasanya orang-orang PKS punya yang begini nih? Orang PKS punya, orang PDI Perjuangan punya. PDIP. Dan menariknya itu kan, saksi-saksi dari PKS dan PDIP di banyak tempat sama-sama ada. Sehingga mereka bisa dua pihak saling jaga.
Nah, kebetulan di tempat-tempat di mana PKS tidak kuat, seperti misalnya di sejumlah lumayan besar ya, belasan kabupaten kota di Sumatera Utara, PDIP-nya kuat. Ya. Nah, sebaliknya di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat yang PDIP-nya lemah, PKS-nya kuat. Jadi saling mengisi. Iya, itu sebetulnya salah satu hal yang harus disyukuri sih. Ya, ya, ya. Ya, salah Jokowi sendiri. Jokowi lah yang mempersatukan 0103 sebetulnya. Iya, oke. Jadi itu salah bentuk-bentuk kecurangan yang akan kita. Namanya juga kita ngomong kecurangan ya. Iya. Kita tidak sedang menuduh siapapun. Iya. Ini antisipasi. Mengantisipasi. Warga negara berhak melakukan ini. Oke. Lubang kotak suara itu cukup besar untuk memasukkan lebih dari 1 untuk Pilpres. Oke. Tetapi kalau ini terjadi, ini berarti harus melibatkan penyelenggara, Mas. Karena tidak boleh kertas suara di 1 TPS lebih. Jadi ini harus sangat sistematis ketika orang melakukan ini. Makanya kita harus antisipasi dari sekarang. Oke. Nah, bagaimana modus operandinya? Ada pemilih datang, di kantongnya sudah ada 2. Dia dikasih di meja 1 kertas suara yang legal, punya dia. Ketika dia mencoblos di TPS, di depan kotak suara, lalu kemudian pada saat memasukkan dia tambahkan yang 2 itu. Tetapi total di 1 TPS itu sudah diatur berapa yang mau diambil, 30. Akan ada 30 tambahan dari luar, maka 30 kertas suara itu akan disembunyikan, sehingga ketika dijumlah tidak ada masalah gitu. Kita harus sangat awas sama soal-soal semacam itu. Nah, belum lagi intimidasi di TPS misalnya. Ini untungnya kalau 2 putaran, Mas. Jangan dulu. Semua itu bisa terbongkar. Gitu. Ini kan kalau kita tadi bicara tentang kecurangan ini kan masih banget kan. Ini pertanda seperti tadi digambarkan Kang Eb, ini ada semacam kepanikan bahwa tidak yakin lagi bisa memenangkan 1 putaran. Seperti begitu kan? Karena kalau beliau yakin, maka praktek pengucuran bansos yang kita lihat semakin masif, itu kan pasti tidak semasif sekarang kalau dia yakin 1 putaran. Tapi karena mereka nggak yakin 1 putaran, maka ini eskalasinya ditingkatkan. Oleh karena itu, kalau menurut Kang Eb, kalau ini terus terjadi, ini kan seperti yang Kang Eb tadi katakan bahwa ternyata kesimpulannya kalau dia masuk 2 putaran, itu Jokowi bisa dikalahkan paslon 2. Itu kira-kira bagaimana gambarannya? Ya, satu hal yang menurut saya sangat jelas jika kita berhasil membuat Pilpres ini 2 putaran, adalah terjadinya perubahan momentum. Saat ini momentum politik itu pergerakannya sebagai bandul, itu nggak lebar gitu. Nggak kelanjutan, nggak perubahan, jadi bergerak di antara itu aja gitu. Sehingga kemudian tidak ada satupun yang tiba-tiba menyolok kan. Ketika disurvei elektabilitasnya ya begitu aja gitu. Ketika 2 putaran, dugaan saya itu momentum perubahan atau momentum perbaikan atau momentum apapun namanya, itulah yang kita temukan. Itulah yang akan datang. Jadi momentumnya itu bukan ke kelanjutan kalau 2 putaran, ke perubahan atau perbaikan. Jadi bukan ke 02 momentumnya, tapi ke 01 atau 03. Atau lebih tepat ke 01 dan 03. Yang sekarang disebut sebagai gerakan 04. Itu kan sebetulnya salam 4 jari. Salam 4 jari itu gabungan antara 01 dan 03. Orang-orang yang selama ini tidak ingin memilih, inginnya golput dan lain-lain. Sebetulnya menurut saya sekarang harus sedang punya alasan yang sangat kuat untuk tidak lagi golput. Ini himbauan. Kalau memang ingin melawan. Buat netizen dimanapun teman-teman netizen berada dan selama ini terlibat dalam aktivitas perlawanan, silahkan berkunjung ke YouTube, cari Keep Talking, K.EF Talking, atau kalau di bahasa Indonesia kan Kang EF bicara. Intinya adalah itu ingin saya jadikan sebagai salah satu bentuk perlawanan. Episode yang sekarang misalnya judulnya Menolak Gibran. Menolak Gibran. Karena sebagai warga negara saya berhak menolak. Kenapa itu Kang Ed? Dan saya sebutkan bahwa nomor 1, tidak mungkin kita menerima Gibran sementara dia lahir sebagai anak kandung nepotisme. Itu jelas itu. Dia dilahirkan oleh proses yang nepotis. Bagaimana kita menerima itu? Sebetulnya diskusi selesai di situ. Tapi tidak, karena ada alasan lainnya juga mendasar. Yaitu apa yang diceritakan oleh Benjamin Barber, seorang ahli ilmu politik, ketika dia menulis buku belum terlalu lama, Jika wali kota menguasai dunia. Dan dia ceritakan bahwa di masa depan, pemimpin itu bisa dinilai dari seberapa konkret,
seberapa jelas dia berbuat langsung kepada warganya ketika memimpin. Nah, Gibran apa bekasnya? Baru sebentar segitu, nggak bisa kita bisa nilai dia. Bagaimana saya bisa menerima dia? Dia bilang sukses. Sukses apa? Sesukses apapun, sukses yang kurang dari 3 tahun, itu belum ada nilai keberlanjutannya. Belum sampai ke level dia bisa menetapkan sistem dan pondasi yang kuat bagi suksesnya. Nggak ada ceritanya, Mas. Bagaimana kita bisa menerima gitu. Dan ini kaos buat Mas Samad. Silakan. Ini menarik nih netizen. Ini mana nih? Warga Jaga Suara. Warga Jaga Suara. Ini untuk Mas Samad. Untuk saya Kang Ep, supaya kita menjadi warga yang harus tetap berani seperti Kang Ep. Seperti Mas Samad dan seperti yang lain. Jadi menurut saya, mari kita jadikan pemilu 2024 itu sebagai hari perlawanan rakyat. Kita namai dia perlawanan 14 Februari. Dan salah satu bentuknya adalah dengan mengamankan suara dan menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan Ustadz E.F. Saifullah Fatah, founder Polmark Indonesia, membuat kita tercerahkan, teredukasi untuk bisa menemukan sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.